Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yang masih membahas seputar polemik nasab Ba'alawi. Nah jadi gini teman-teman, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan bahwa Kiai Haji siapa itu namanya Mustamar yang dia adalah ketua PWNU Jawa Timur dulu. Nah, sekarang sudah dipecat oleh PBNU. Itu beredar video bahwa Kiai Haji Mustamar itu mendukung Imaduddin. Nah, ini tentu akan menjadi heboh bagi sebagian orang karena dianggap Ki Haji Mustamar itu dianggap sebagai perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Dianggap adalah sikap dari Nahdlatul Ulama. Padahal kalau kita tahu sejarahnya atau track recordnya atau historisnya, bahwa Ki Haji Marzuki Mustamar itu apa ya, salah satu kiai yang kontroversial seperti yang nanti dijelaskan oleh Gus Wafi, dan orang-orang seperti Gus Wafi dan lain sebagainya ya tidak akan kaget karena sudah tahu track record dari Ki Haji Marzuki Mustamar itu. Jadi yang disebutkan Gus Wafi adalah Ki Haji Mustamar itu dulu pernah mendukung HTI yang notabene adalah bertentangan sekali dengan Nahdlatul Ulama dalam segi pergerakan maupun akidahnya. Nah yang kedua, dulu sempat mendukung Syiah. Nah kalau teman-teman tahu, tentu Nahdlatul Ulama sangat jauh berbeda dengan Syiah dalam segi akidah. Nah, ini adalah hal yang kontroversial. Dan yang lebih kontroversial lagi adalah dulu juga menurut Ustadz Wafi, Gus Wafi, Ki Haji Marzuki Mustamar juga pernah mencela atau menghina Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini adalah perbuatan yang sangat luar biasa dari segi adab akhlak, sangat amat jauh, karena yang sama kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai sahabat Nabi, mencintai keturunan Nabi. Nah ketika itu sudah dilanggar, maka Ahlus Sunnah wal Jamaahnya dipertanyakan. Bagaimana video Kiai Haji Marzuki Mustamar mendukung gerombolan begal nasab Imaduddin? Kita saksikan videonya yang berikut ini. Oh iya, sekalian video ini juga ada tanggapan dari Gus Wafi yang mencerahkan. Jadi kita tahu sosok ini seperti apa. Kita lihat videonya berikut ini. Rungkat setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang. Orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Maaf, panjenengan yang selama ini nggak dianggap keturunan Nabi, tahu satu Cirebon. Siapa tahu penelitian Kiai Iman dan kawan-kawan, sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami nggak ragu hormat neng sampean, nggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Iman. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskokfik terus, timbang mukhtalafik terus, timbang iltibas terus, ndak dijelas nih mas. Banggakan kita hormati Mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah abad 15. Romo Kiai Haji Ajengan ya
Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usah lah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja, gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan Kiai, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan Kiai itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid, pembaharu dalam merusak agama. Kiai Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah mesen tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah dikaji di seluruh dunia, mengithbat, menetapkan nasab Ba'alawi. Maka Imad menjadi mujaddid fi ifsadi dzalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Kiai Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi Kiai Imad mutakhassis dalam hal ini, fannya memang, maka kita ikut Kiai Imad. Ini perbandingan macam apa Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin? Ma bainas sama'i was sumur, jauh antara langit dan sumur guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan Imad kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian, terima kasih. Kan FPI itu yang ngurus nasab itu bukan mujaddid atau pembaharu. Mujaddid itu hidupnya akhir abad sebelumnya
dan awal abad berikutnya. Sekarang ini sudah 1445, sudah pertengahan. Jadi telat kalau daftar mujaddid. Dan mujaddid itu orangnya alim, yang ini gak alim. Dan mujaddid itu dikelilingi orang-orang soleh, yang ini yang dikelilingi ya artis dangdut, kemudian ya orang-orang gak jelas. Dan mujaddid itu karakternya selalu menang debat, ini kabur terus debat, jadi bukan mujaddid. Tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Dan seluruh pasukannya juga, Kiai Nur Yahya apa? Bagus Nur Fadil, Gus Fakih, dan kita semua ini pasukannya, Gus Bodo. Sedaya mawon muga-muga kita barokah. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu. Apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlus sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga jauh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu rahmakumullah, satu nyuwun sewu. Apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlus sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, bahkan yang mendakwakan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati, tapi juga jauh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik, Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu kaget, kita nggak perlu shock atas sikap Ki Haji Marzuki Mustamar, karena memang sikapnya memang kontroversial. Tentu apa ya, kita juga sulit menebaknya. Dengan umur yang sudah tergolong sepuh, apa yang dia cari gitu loh. Dan yang tidak kalah penting, yang jadi pertanyaan kita bersama, kenapa dia dipecat oleh PBNU? Tentu PBNU ada alasan-alasan yang mungkin mereka tidak bisa mentoleransinya, sehingga pemecatan itulah terjadi. Dan ketika kasus ini muncul, maka sudah menjadi apa ya, keharusan kita tidak perlu lagi mendengarkan apa yang dikatakannya, selagi memang yang dikatakan itu memang salah. Walaupun kita warga Nahdiyin, tidak serta-merta semua ucapan dia kita dengarkan, apalagi jelas-jelas dia dipecat dari PBNU, artinya dia bermasalah. Saya tidak mau membahas permasalahannya apa, tapi dia bermasalah. Berarti ketika orang bermasalah ya
tidak sepatutnya kita jadikan rujukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya lebih hormat, lebih taat kepada kiai-kiai NU yang masih berpegang teguh kepada ajaran NU, kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Masih banyak lah. Tentu kita sudah tahu kan tentang polemik nasab ini, seperti sikapnya Rois Am PBNU, yaitu Ki Haji Miftahul Akhyar, seperti sikap dari Ketua Umum PBNU, Ki Haji Khalil Stakuf, Yahya Khalil Stakuf, dan lain sebagainya seperti Gus Baha, Gus Kausar, dan pondok pesantren yang besar-besar di Indonesia yang mereka dari kalangan NU semuanya mendukung Ba'alawi, semuanya cinta ta'zim kepada Ba'alawi. Coba sebutkan pondok mana yang ikut menyerang Ba'alawi? Pondok-pondok besar ya, seperti Sidogiri contohnya. Sidogiri sangat luar biasa cintanya kepada Ba'alawi. Lirboyo misalnya, Lirboyo Masya Allah luar biasa kepada Ba'alawi. Terus Tebu Ireng, dan semua pelosok, pondok pelosok yang Gus Kausar, Ki Jazuli. Jadi semua pondok-pondok besar yang ada di Indonesia ini sudah jelas sikapnya mencintai, menghormati Ba'alawi atau Habaib. Itulah sikap pondok-pondok kita. Jadi ketika mereka sudah mengambil sikap, lah kenapa kita memperhitungkan orang yang nggak penting begitu? Ya. Itu aja mungkin, semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman khususnya warga Nahdiyin. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.